Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini, Sabtu 2 Mei 2020 atau bertepatan pada 9 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih bersama Ustadz Andi dari Dompet Duafa. Baik, Ustadz, di segmen 1 dan 2 tadi kita sudah rinci ya membahas mengenai peran orang tua dalam bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan orang tua dalam meningkatkan kualitas ibadah seorang anak dari dimulai dari dia kecil, bahkan dari rahim seperti yang Ustaz Andi katakan tadi, kita sudah harus mulai mendidik seorang anak ya Ustaz ya. Dan juga kita tahu lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana kualitas ibadah dan kepribadian anak itu dapat terbentuk. Jadi sebagai orang tua kita juga harus pandai mengontrol. Nah, Ustaz, tadi memang Ustaznya juga sudah menjelaskan terkait hukuman yang harus kita berikan sebagai orang tua. Yang pertama, kalau ini kita tegur, terus kita pukul dengan kasih sayang. Tapi mungkin ada sebagian orang tua yang masih mendidik anak-anaknya ini dengan apa ya? Bukan pukulan, dengan kasih sayang ya. Dengan yang membuat trauma anaknya bahkan. Betul. Sehingga anaknya tidak ingin beribadah. Ya, betul. Nah, ini bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Jadi menyikapi hal seperti ini sebenarnya sangat kita sayangkan ketika orang tua itu memukul anaknya dengan pukulan yang hawa nafsu. Artinya benar-benar menyakiti anaknya. Ditakutkan psikis anak itu bakal rusak. Iya, nanti akan hilang, mereka akan minder, akan merasa ketakutan. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan sampai besar mereka hilang percaya diri mereka. Tapi kalau kita didik dengan kasih sayang, insya Allah mereka akan bertumbuh kembang dengan percaya diri. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian juga kita orang tua ini terkadang sering kali membahas masalah birrul walidain, harus berbakti dengan orang tua. Jarang kita bahas tentang orang tua durhaka dengan anak. Nah ini kadang-kadang kan bagaimana ini? Ini kan pertanyaan kita. Jadi kalau kita sering mendengar ceramah itu birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jarang ya orang tua berbakti dengan anak. Jadi artinya seimbang ya. Ada hak dan kewajiban. Apa hak orang tua, apa hak anak. Nah, hak orang tua adalah kewajiban dari anak. Dan hak anak kewajiban orang tua. Nah, kalau hak seorang tua, orang tua sudah ditunaikan kepada kewajiban orang tua sudah ditunaikan kepada anaknya, baru kita menerima hak kita. Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, rajin ibadah. Nah, ini jangan kita cuma menuntut tapi tidak menunaikan kewajiban. Itu berarti harus seimbang ya. Ketika hak orang tua itu adalah kewajiban anak dan hak anak itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua. Iya, betul itu. Ya, jangan kita nih kadang-kadang cuman menerima hak saja tanpa menunaikan kewajiban. Ya, pengen kita anak kita pengennya rajin sholat, sementara kewajiban kita sebagai orang tua mendidiknya kurang sempurna. Nak, silakan ke masjid maghrib, sementara kita terkadang masih nongkrong di depan rumah. Nah, ini. Nah, silakan puasa, sementara orang tuanya siang hari merokok. Nah, ini. Jadi tak yes ini. Nah, itu jadi tak yes itu. Jadi artinya hak dan kewajiban harus ditunaikan itu. Baik. Nah, usahanya dibalik lagi ke esensi berbakti kepada orang tua tadi ya. Nah, berbakti kepada orang tua adalah definisinya mungkin dapat saya artikan kita sebagai anak memang harus mentaati segala apapun yang diperintahkan oleh orang tua dengan catatan hal itu memang baik ya. Nah, bagaimana jika di esensi tersebut berbakti kepada orang tua namun dalam artian orang tua tersebut mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Terus kita menolak nih sebagai anak. Nah, bagaimana nih Ustaz? Apakah kita termasuk tergolong anak durhaka atau bagaimana ini? Memang kalau kita hubungkan masalah birrul walidain artinya berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita ambil sejarah, Nabi Ibrahim itu bapaknya mohon maaf itu tukang jual patung itu. Sementara Nabi Ibrahim penyebar agama. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh jual patung oleh orang tuanya, ya dijual. Bagaimana ia mengatakan patung yang mau beli gila. Nah, ini solusi kan? Artinya kehendak orang tua ia ikuti, ia turuti, dan cara ia menjual juga tidak menyuruh orang membeli. Ada batasan yang harus diperhatikan ya. Iya, benar. Jadi dalam itu ya jangan sampai kita lebih patuh kepada makhluk sampai kita maksiat kepada Khalik sang pencipta. Artinya kalau orang tua menyuruh kita untuk berbuat jahat, jangan. Karena ada Allah yang harus kita patuhi. Nah, kau silakan ambil sendal wong. Jangan, tidak boleh. Iya, tapi dengan catatan bagaimana cara kita
menolaknya. Nah, tolak dengan lemah lembut atau dengan ya strategi lah. Nah, itu. Jangan juga dengan ngegas ya. Pada saat gas. Pada saat kita disuruh terus kita menolak, "Aiba ini berdosa" itu tuh. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau kita lihat ini kan sejarah Nabi Ibrahim, ya, bagaimana Nabi Ismail ketika akan mau dikorbankan. Kan ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah oleh Allah, "Wahai Ibrahim, ya, kau silakan berkorban dengan catatan menyembelih," ya kalau bahasa kita, "anakmu Ismail dengan tangan sendiri." Apa yang dikatakan Nabi Ismail? "Silakan lakukan wahai ayahandaku." Jadi lakukan kalau itu perintah Allah. Insya Allah ayahnya akan mendapatkan anak termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Anak masih kecil sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Jadi subhanallah. Ini contoh kita. Tentu ini dari mana? Tentu dari Nabi Ibrahim mendidik anaknya tadi, berimbasnya akan demikian. Nah, itu. Coba kalau Nabi Ibrahim dengan kekerasan, mungkin ya sudah, aku siapkan jago pisau. Nah ini. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau orang tua mendidik anaknya dengan hawa nafsu, dengan kekerasan, imbasnya anaknya tidak akan percaya diri, bahkan anak akan jadi keras. Itu. Baik, Ustaz Andi kembali membicarakan mengenai metode yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendidik anak. Nah, ini kan kita tahu bahwa metode yang harus dilakukan dengan lemah lembut. Nah, apakah salah ketika orang tua mendidik anak, setiap hari dia mengontrol anaknya terus ini, anaknya mau apa-apa dikontrol terus, sehingga kebebasan anak itu mungkin terampas lah, dalam artian terampas. Dan ya meskipun yang kontrol orang tua ini dalam hal ibadah. Nah, apakah ada juga nih batasan yang harus diperhatikan orang tua? Ada saatnya anaknya itu tuh harus menyendiri, mungkin tidak terlalu sepanjang hari dikontrol terus. Nah, ya memang ada batasan sebenarnya sih. Jadi orang tua itu mengontrol penting itu. Jadi kalau tidak kita kontrol, ini kebablasan anaknya. Kalau main HP-nya nanti sampai sehari-harian kadang lupa, makan kan lupa kalau sudah main HP. Tapi kita orang tua kalau sudah mengontrol, ya, kalau mau nonton silakan dengan catatan sampai jam sekian. Jadi mereka anaknya sudah siap bahwa jam sekian TV bakal dimatikan. Bahwa jam sekian HP bakal diambil, sudah siap. Jangan langsung tiba-tiba langsung kita matikan. Sudah nonton silakan sholat. Jangan, itu merusak ya anak mental, kita mental ya. Jadi mereka terampas. Jadi orang tua pandai-pandai bagaimana cara mendidik anak kita dengan kasih sayang tadi. Nah, Ustaz Andi, sepertinya kita sudah berada di akhir segmen. Mungkin bisa disimpulkan nih perbincangan kita pada kesempatan kali ini terkait langkah-langkah membuat anak supaya rajin sholat. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau kita mengenai langkah-langkah mendidik anak agar rajin sholat, ya, yang pertama kita berikan contoh dulu. Jadi kami mengajak para orang tua, mari sama-sama kita berikan contoh yang baik dengan anak-anak kita. Kemudian setelah kita berikan contoh, kita ajak anak-anak kita untuk beribadah sholat ke masjid atau di rumah. Kita ajak, "Nak, yuk hari ini kita sholat berjamaah. Hari ini bapak bakal jadi imam, kamu, ibu, kakak, adik jadi makmum." Nah, itu. Atau sebaliknya nanti, "Nak, besok kamu akan menjadi imam." Itu boleh, silakan dilatih namanya. Karena mudah-mudahan dari situ, anak kita akan menjadi anak yang rajin sholat. Nah, yang kedua, setelah kita berikan contoh, kita ajak tadi, ingat pesan Nabi Ibrahim tadi, "Ma ta'buduna min ba'di." Jadi jangan sampai kita menganggap kebahagiaan seorang anak ini cuman hanya materi saja. Jadi yakinlah kebahagiaan seorang anak ketika kita berikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, Ustaz Andi, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir di perbincangan kali ini, dan dapat disimpulkan bahwa hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak adalah menggunakan metode kasih sayang, dan jangan sampai anak ini terlalu diajarkan untuk mencintai dunia. Seperti itu. Baik, dan Smart Listener, demikian Bincang Ramadan edisi kali ini, dan jangan lupa Bincang Ramadan kali ini akan ditayangkan di channel YouTube Smart FM Palembang, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Akhir kata, saya Fernando Oktareza pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.